Dari sekedar obrolan, mereka mulai menjadi suara yang ditunggu setiap malam. Cinta di antara garis takdir. Bagian kedua, dari chat menjadi kebiasaan. Panggilan Skype pertama itu berlangsung hampir 3 jam. Awalnya canggung, sangat canggung. Mereka beberapa kali tertawa karena tidak tahu harus berkata apa. Jadi ini wajah orang yang selama ini suka mengoreksi rekomendasi bukuku. Alia tertawa. Dan ini orang yang selalu mengaku sibuk, tapi balas chatnya paling cepat. Mereka tertawa bersama. Aneh, karena rasa canggung itu hanya bertahan beberapa menit. Setelah itu, percakapan mengalir begitu saja, seolah mereka sedang berbicara dengan teman lama yang sudah bertahun-tahun dikenal. Dan malam itu berakhir pukul 2 dini hari. Saat panggilan ditutup, Alia tersenyum sendiri. Sementara di kota yang berbeda, Arga juga melakukan hal yang sama, tersenyum sendiri. Dan sejak malam itu, Skype menjadi kebiasaan. Hampir setiap malam, kadang 1 jam, kadang 3 jam, kadang sampai ketiduran dengan laptop yang hampir menyala. Mereka mulai mengetahui hal-hal kecil tentang satu sama lain. Hal-hal yang bahkan tidak diketahui teman-teman dekat mereka. Alia tahu, Arga selalu minum kopi tanpa gula. Arga tahu, Alia tidak bisa tidur jika kamar terlalu gelap. Alia tahu, Arga takut petir meski tidak pernah mengakuinya. Arga tahu, Alia akan diam ketika sedang sedih. Semakin lama hubungan mereka terasa semakin aneh. Karena tidak ada status, tidak ada komitmen, tidak ada kata pacaran, tetapi mereka melakukan hampir semua hal yang dilakukan pasangan. Dan suatu malam, Alia sedang makan mie. Arga melihat dari kamera. "Kamu lagi makan itu lagi?" "Iya, kenapa?" "Itu ketiga kalinya minggu ini." "Kok kamu hafal?" "Karena aku memperhatikan." Alia diam, lalu tersenyum. Dan untuk kesekian kalinya jantungnya berdebar. Karena kalimat sederhana. Karena aku memperhatikan. Bulan demi bulan berlalu. Mereka mulai saling mengirim foto aktivitas sehari-hari. Foto secangkir kopi. Foto jalanan yang macet. Foto langit sore. Foto meja kerja. Foto semua hal yang sebenarnya tidak penting, tetapi menjadi penting karena dikirim oleh orang yang tepat. Suatu sore, Alia mengirim pesan. Tidak dibalas. 1 jam, 2 jam, 5 jam, tidak ada jawaban. Padahal biasanya Arga selalu membalas. Malamnya masih tidak ada kabar. Alia mulai kesal. Esok paginya pesan masuk. "Maaf, aku ketiduran." Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada permintaan maaf berlebihan. Dan entah kenapa Alia marah. Ketiduran sampai hampir 1 hari. Loh, kenapa marah? Aku gak marah. Kalau gak marah, kenapa jawabannya pendek? Aku memang lagi sibuk. Oh. Percakapan berhenti. 2 orang dewasa sama-sama keras kepala, sama-sama menunggu siapa yang mengalah duluan.
Hari itu mereka tidak berbicara, malamnya juga tidak, besoknya juga tidak. 3 hari, tidak ada Skype, tidak ada chat, tidak ada email. Dan untuk pertama kalinya, Alia menyadari sesuatu. Ia merindukan seseorang yang belum pernah ditemuinya. Akhirnya hari keempat pesan masuk dari Arga. Berisi satu foto seekor kucing dengan tulisan, "Aku disuruh minta maaf." Alia tertawa, meski masih kesal. Beberapa menit kemudian Skepi berbunyi. Begitu tersambung, Arga langsung berkata, "Aku kalah." "Apa?" "Aku yang nyari duluan." Arya berusaha menahan tawa. Gengsi banget sih. "Iya, kenapa?" "Soalnya aku kangen." Hening. Beberapa detik dan entah kenapa tidak ada yang bisa menjawab karena keduanya tahu kalimat itu lebih berarti daripada yang terdengar. Dan sejak saat itu pertengkaran kecil mulai menjadi bagian dari hubungan mereka. Kadang karena hal sepele, karena pesan yang tidak dibalas, atau karena lupa mengucapkan selamat pagi, karena salah paham, karena nada bicara, karena cemburu yang bahkan tidak punya hak untuk muncul. Dan suatu malam, Alia mengunggah foto makan malam bersama rekan kerja laki-lakinya. Tak lama kemudian, pesan dari Arga masuk. Wah kenapa? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa wah? Nggak apa-apa. Alia tertawa. Kamu cemburu ya? Tidak, bohong. Tidak. Lalu kenapa? Karena aku nggak suka lihat kamu ketawa sama orang lain. Hening. Dan setelah mengatakannya, Arga langsung mengalihkan pembicaraan. Karena ia sendiri sadar, ia tidak memiliki hak untuk cemburu. Hubungan itu semakin dalam, semakin rumit, dan semakin sulit dijelaskan. Jika ada yang bertanya, siapa Arga? Alia tidak tahu harus menjawab apa. Teman, tidak sesederhana itu. Pacar, jelas bukan. Sahabat, mungkin. Tetapi juga lebih dari itu. Mereka adalah 2 orang yang saling mengisi kekosongan satu sama lain, meski hanya lewat layar. Suatu malam, setelah hampir 1 tahun saling mengenal, Arga tiba-tiba berkata, "Alia, menurutmu aneh nggak?" "Apa?" "Kita sedekat ini, terus kita belum pernah bertemu." Alia tersenyum, lalu berkata pelan, "Mungkin memang sudah waktunya." Dan untuk pertama kalinya, keduanya mulai membicarakan pertemuan yang sesungguhnya. Tidak ada yang tahu bahwa rencana sederhana itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang perlahan mengubah segalanya. Dan kebiasaan itu tumbuh diam-diam menjadi bagian dari hidup. Bersambung ke bagian 3, rencana pertemuan pertama.